Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Risalah Hidayatuna bersama saya Naila Sukriya. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang sosok perempuan yang ada di balik kejayaan dinasti Abbasiyah. Kenapa kita menceritakan tentang dinasti Abbasiyah gitu ya? Karena di masa itu, merupakan masa di mana peradaban Islam ini mengalami kemajuan yang sangat pesat gitu. Bahkan bisa kita sebut sebagai the golden age-nya peradaban Islam. Karena di masa itu muncul banyak sekali filsuf dan juga ilmuwan yang kita kenal hingga saat ini. Ada Ibnu Sina, kemudian ada Al-Farabi, ada juga Al-Khawarizmi, dan juga ada Al-Ghazali. Mereka semua lahir di masa peradaban dinasti Abbasiyah. Dan dinasti Abbasiyah ini kenapa kemudian memunculkan banyak ilmuwan dan juga filsuf? Karena memang di masa itu, di masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid terutama begitu ya, mereka memang sangat concern gitu di bidang ilmu pengetahuan. Bahkan mereka karena concernnya dalam ilmu pengetahuan, mereka membuat satu perpustakaan besar yang dinamakan Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah ini adalah perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penerjemahan, kemudian juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya ilmuwan dan juga filsuf tadi. Dan pembangunan Bait Al-Hikmah ini tentu saja tidak hanya subangsih Khalifah Harun ar-Rasyid, tetapi juga istrinya Zubaidah binti Abu Ja'far al-Mansur. Zubaidah selain sebagai seorang istri, beliau juga seorang ibu negara yang cakap dalam membantu tugas suaminya. Tadi tidak hanya membantu untuk mengurusi sebuah perpustakaan, tetapi beliau yang sangat mencintai ilmu pengetahuan juga membantu dalam membangun gedung kesenian dan juga sarana pendidikan yang ada di masa dinasti Abbasiyah. Saking cintanya Zubaidah terhadap ilmu pengetahuan, beliau juga mengundang para cendekiawan dan juga sastrawan ke Istana Negara untuk berdiskusi tentang puisi dan juga sastra. Beliau adalah Abu Nawas, Husain bin Ad-Dahak, Muslim bin Walid, dan juga Al-Jahiz. Jadi beliau ini diundang ke Istana Negara untuk tadi berdiskusi bersama dengan Zubaidah bin Abu Ja'far al-Mansur. Selain kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, beliau juga membangun mata air yang bernama Ain Zubaidah atau mata air Zubaidah. Pembangunan ini dilakukan ketika beliau beribadah haji, kemudian melihat jamaah haji sulit untuk mendapatkan air bersih. Dan ketika itu beliau langsung memanggil bendahara dan juga insinyur untuk membangun Ain Zubaidah ini sepanjang 10 km. Melihat kisah Zubaidah binti Abu Ja'far al-Mansur, semoga perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ikut berkontribusi dan mampu untuk memajukan umat. Terima kasih telah menyimak kisah-kisah yang ada di Hidayatuna. Jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.